وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman dan kita sudah sampai pada surat Thaha pada ayat 52 sampai 64 insyaallah taala pada halaman 319. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. الحمد لله رب العالمين. Allahumma arhamna bil Qur'an amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 53 mahdan. Ini boleh dibaca mihadan sebagaimana dalam ayat yang lain, surat yang lain ada bacaan mihadan. Kemudian pada ayat yang ke-58 nukhlifu fa-nya boleh disukun menjadi nukhlifu. Kemudian suwa sinnya boleh dikasrah siwa. Kemudian pada ayat 61 qala lahum lah ketemu lam boleh idgham qala fayushitakum boleh ya di fathah fayashatakum jadi ha fathah ya fathah. Kemudian ayat 63 nah ini bacaannya banyak ya qalu in hadani ini hanya hafaz yang membaca seperti ini atau inna hadain ini hanya Abu Amr yang membaca seperti ini. Ada lagi yang membaca in hadani. Berarti ada tafsirnya di atas not ya. Dan ini hanya Imam Ibnu Katsir yang membaca seperti ini.
Rata-rata para ulama ahli qiraat membacanya adalah in hadzani, ya. Inna hadzani rata-ratanya. Baik. Kemudian pada ayat terakhir 64, fa'ajmi'u, ini boleh dibaca fajma'u, berarti hamzahnya nggak usah diharokati, kemudian mimnya di fathah, fajma'u. Kemudian al-yawma manista'ala, mim ketemu mim boleh itu menjadi al-yawm manista'ala. Dan akhir-akhirnya la ini boleh dibaca imalah. Li ista'li musli najwi iftari ate duhi siwi muse abi nuhi ukhri syakte, bukan sate ya, syakte. Jadi shinnya besar, tebal, kemudian taknya tasdid, syakte. Baik, ini semua adalah qiraat mutawatir sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surat Tahe ayat 52. Qala, Nabi Musa mengatakan, ilmu tentangnya, yaitu tentang umat-umat terdahulu, itu adalah inda Rabbi, di hadapan pemeliharaku yang tahu, fi kitabin, dalam kitab atau dalam catatan, yaitu dalam Lauhul Mahfuz yang ditulis oleh perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu Rabbi, tidaklah sesat pemeliharaku, wala yansa, dan tidaklah lupa. Sesat maksudnya ya lupa. Jadi sama, ini la yadhillu wala yansa, ini diulang 2 kali dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Allah tidak akan salah, tidak akan lupa. Ini adalah jawaban Nabi Musa terhadap pertanyaan yang kemarin mereka lontarkan. Qala fama balul qurunil ula. Perkataan Fir'aun, kalau memang setelah mati ada kehidupan kembali, kenapa umat-umat terdahulu nggak ada yang hidup lagi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, orang-orang lama sudah pada mati lama, tapi saat ini juga belum ada yang bangkit hidup. Nah, maka kenapa mereka tidak bangkit hidup? Padahal katamu ada kebangkitan setelah kematian. Ya, dijawab oleh Nabi Musa. Kalau umat-umat terdahulu itu ilmunya yang tahu Allah, bukan saya yang tahu. Sudah ada ketetapannya dari Allah. Kapan mereka bangkitnya? Ada. Jadi jangan mengharapkan mereka bangkit sekarang. Memang belum waktunya bangkit. Bangkitnya dari kubur itu nanti bersama-sama ketika sudah terjadi hari kiamat. Kapan itu? Nah, itu Allah yang tahu, saya tidak mengetahui sama sekali. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa ilmu tentang hari kiamat, demikian juga tentang umat-umat terdahulu, kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Tidak ada satupun yang mengetahui. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akadu fiha, pada surat Taha ayat 15, ini sudah lewat. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya kiamat pasti datang. Akadu fiha, nyaris saya sembunyikan kiamat dari diri saya sendiri. Nah, sudah dijelaskan kemarin. Kata-kata ini, nyaris kiamat saya sembunyikan dari diriku, menunjukkan bahwa kiamat sangat rahasia. Sampai-sampai seolah-olah Allah nyaris tidak tahu, padahal ya pasti Allah tahu. Kemudian ayat 53, Nabi Musa menjelaskan siapa Allah, alladzi yang ja'ala, telah menciptakan, menjadikan lakum bagi kalian al-ardha, bumi ini, mihadan, sebagai hamparan, wasalaka, dan menjadikan lakum bagi kalian fiha, di dalam bumi, subulan, jalan-jalan, wa anzal, dan Allah turunkan minas sama'i, dari langit, ma'an, air, fa'akhrajna, lalu kami keluarkan bihi, dengan air itu, azwajan, macam-macam, min nabatin, dari tanaman-tanaman, syatta, yang beraneka ragam. Jadi maksudnya Nabi Musa adalah Allah itu
Kalau kamu tidak percaya bahwa Dia mampu membangkitkan setelah kematian, ketahuilah Allah itu kemampuannya seperti ini. Nah, orang atau zat yang kemampuannya seperti ini, mana mungkin tidak bisa membangkitkan setelah kematian? Maka Nabi Musa di sini menyampaikan kepada Fir'aun kemampuan Allah, kehebatan Allah. Satu, menjadikan bumi sebagai hamparan. Ini sebagian orang salah paham, berarti bumi itu datar, bukan datar. Bumi tetap bulat, tetapi kalau kita berada dimanapun di atas bumi, terasanya datar, saking lebarnya bumi ini. Kalau kita berada di atas bola, karena bolanya kecil, maka terasa bola itu bulat. Tapi kalau sesuatu yang besar, maka kita berada di atasnya, saking besarnya, mata kita melihat ke depan, ke samping kanan, samping kiri, itu masih seperti datar. Jadi ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa bumi datar, bukan. Bahkan sepakat ulama salaf bahwasanya bumi adalah bulan. Yang menyebutkan ini adalah Ibnu Taimiyah. Beliau katakan ijma' salaf bahwa bumi bulan. Maka pendapat yang mengatakan bumi datar salah karena apa? Menyelisih ijma' ulama. Kemudian kehebatan Allah yang kedua adalah menjadikan untuk kalian jalan-jalan. Nah, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi. Padahal bumi itu bulat, tapi kok bisa digunakan untuk jalan. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah turunkan dari langit air hujan. Air hujannya air yang istimewa, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang beraneka ragam. Airnya satu, tapi yang tumbuh beraneka ragam. Ada yang warna hijau, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang rasanya pahit, ada yang pedas, ada yang manis, ada yang kecut. Padahal satu macam air. Ini kalau bukan kehebatan Allah, disebut apa lagi sudah? Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Bima'in wahidin. Dengan satu air saja Allah bisa tumbuhkan beraneka ragam. Surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Yusqa bima'in wahidin. Diairi dengan satu air. Tetapi wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain dalam hal rasa. Rasanya beda-beda, padahal airnya satu. Selain Allah, apakah mampu seperti itu? Tidak akan mampu. Maka ringkasnya maksud Nabi Musa, Allah pasti mampu membangkitkan setelah kematian, karena Allah adalah zat yang sangat maha kuasa. Ayat 54, kulu makanlah, war'au dan rumputkanlah, an'amakum ternak-ternak kalian. Inna fi dzalika sesungguhnya dalam hal itu la ayatin sungguh ada tanda-tanda, maksudnya kekuasaan Allah, liulin nuha bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi selain Allah Maha Kuasa, Allah juga Maha Baik sehingga memberikan nikmat yang sempurna kepada manusia. Apa nikmatnya? Satu, kulu, makanan manusia sudah dicukupi. Kemudian manusia punya ternak. Nah, makanannya ternak juga sudah dicukupi. War'au an'amakum. Maka dalam banyak ayat Allah sebutkan Allah sudah ciptakan dua macam makanan. Makanan untuk manusia dan makanan untuk ternak yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini kita dapatkan dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mata'al lakum wa li'an'amikum pada surat An-Nazi'at ayat 33. Sebagai perbekalan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Itu juga diulangi oleh Allah pada surat Abasa ayat 32. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Nah, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semestinya disyukuri oleh manusia, kemudian mereka iman semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sebagian ulama mengatakan fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu yang kita lihat di atas muka bumi itu ada tanda bahwa Allah itu as-sah, bahwa Allah itu maha kuasa. Sekarang kita lihat ke atas, ada sinar matahari masuk rumah. Nah, sinar matahari yang kita lihat ini tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita lihat keluar sana ada tumbuh-tumbuhan, itu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke tembok itu ada kipas angin, anginnya mengalir, kemudian membuat nyaman bagi tubuh kita, tidak kepanasan. Ini semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat melihat semua makhluk, ini yang teringat adalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa mengambil pelajaran hanya ulil nuha, orang-orang yang punya akal. Berarti orang yang tidak mengambil pelajaran dengan ciptaan Allah, ini berarti orang-orang yang tidak punya akal. Orang-orang kafir itu tidak berakal mereka. Nuha artinya akal. Kenapa disebut nuha? Bukankah asalnya naha itu kan melarang artinya kan? Naha melarang. Nuha akal. Kenapa akal disebut nuha? Karena akal yang bersih, yang normal itu akan mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Orang berbuat jelek, maling misalnya, ngerampok misalnya, nipu misalnya, itu karena tidak mengikuti akal sehat. Kalau dia mengikuti akal sehat, tidak mungkin dia melakukan kezaliman-kezaliman seperti itu. Nah, maka akal disebut nuha karena dia melarang dari keburukan-keburukan. 55 Allah katakan minha dari bumi khalaqnakum kami ciptakan kalian. Wa fiha dan kepada bumi nu'idukum kami kembalikan kalian. Wa minha dan dari bumi nukhrijukum kami akan keluarkan kalian taratan ukhra pada kali yang lain. Jadi Allah tegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum. Dalam ayat yang lain Allah katakan manusia diciptakan dari mani. Mana yang benar? Diciptakan dari mani atau dari tanah? Nah, maka jawabnya adalah yang diciptakan dari tanah itu adalah sumbernya manusia. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari mani. Karena yang dimaksud khalaqnakum kami ciptakan kalian yaitu asalnya kalian yaitu Nabi Adam kami ciptakan dari tanah. Karena tercipta dari tanah maka fiha nu'idukum akan dikembalikan ke tanah alias dikubur ketika mati. Dan ini termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia dikhususkan oleh Allah kalau mati harus dikubur di tanah. Selain manusia nggak diberikan kemuliaannya. Kita punya cicak, kita punya rumah ada cicak mati, diapakan? Langsung lempar ke sampah. Atau kalau ada kali depan rumah kita langsung masukkan kandang. Kalau manusia mati nggak boleh gitu. Manusia matinya karena masih bayi, cemplungkan saja di sampah, haram, dosa. Ya. Makanya Allah katakan dalam surat yang lain bahwa Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Surat Isra ayat 70. Sungguh-sungguh kami telah memuliakan manusia. Apa bentuk kemuliaannya? Salah satunya ini tadi. Wa fiha nu'idukum. Kami kembalikan kalian ke bumi alias kalau mati dimasukkan ke dalam tanah dikubur di dalamnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akan dikeluarkan lagi. Kapan dikeluarkan? Besok pada hari kiamat. Ketika malaikat Israfil sudah meniup trompet pada kali yang ketiga. Karena dia meniupnya 3 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta. Tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Kematian ketiga untuk kebangkitan setelah mati. Nah maka nukhrijukum ini maksudnya pada tiupan yang ketiga oleh malaikat Israfil alaihissalam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya pada trompetnya malaikat Israfil di situ tersimpan nyawa-nyawa seluruh manusia. Maka ketika beliau tiup, nyawa-nyawanya akan terbang semua. Setelah terbang kemudian akan gabung pada tubuh masing-masing yang ada di dalam tanah. Lah tubuhnya kan sudah berubah jadi tanah, kan sudah remuk. Nah itu sudah dikembalikan utuh oleh Allah. Bagaimana cara membutuhkan tubuh-tubuh yang sudah remuk? Allah turunkan hujan. Jadi setelah tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil, kemudian istirahat kan, maka Allah turunkan hujan. Hujan itu turun ke bumi, kemudian tubuh-tubuh manusia yang sudah mati karena ada air hujan tadi, maka menjadi tumbuh kembali seperti sedia kala.
Nah, setelah tubuhnya sudah tumbuh dengan sebab hujan, maka barulah malaikat Israfil disuruh niup trompetnya tadi, semua nyawa kemudian gabung pada tubuhnya masing-masing. Itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, surat At-Takwir ayat 7. Dan ketika nyawa-nyawa itu digandengkan. Digandengkan dengan apa? Dengan jasadnya masing-masing. Dan tidak akan salah. Nyawa saya nanti akan terbang ke dalam tubuh saya. Nggak akan salah sasar ke tubuhnya tetangga saya karena dia kuburannya dempet. Atau ada yang kuburannya tumpuk-tumpuan itu. Nggak akan salah. Karena semuanya sudah dipas-paskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zuwijat, ya, digabungkan, dipasangkan dengan pas oleh Allah Subhanahu wa taala. 56. Walaqad dan sungguh-sungguh arainahu kami telah menampakkan kepada Fir'aun ayatina tanda-tanda kekuasaan kami kullaha semuanya. Tapi sayangnya apa? Fakadzdzaba lalu dia mendustakan wa aba dan dia enggan. Mendustakan maksudnya mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Enggan maksudnya enggan untuk iman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayatina kullaha, ayat kami semuanya. Berapa tanda kekuasaan Allah yang sudah ditampakkan kepada mereka disebutkan pada ayat yang lain. Tis'a ayatin, ada 9 tanda kekuasaan Allah. Itu disebutkan pada surat Al-Isra ayat 101. Walaqad dan sungguh-sungguh ataina Musa, telah kami berikan Nabi Musa tis'a ayatin, 9 tanda kekuasaan Allah, 9 mukjizat bayyinatin yang jelas. Jadi semuanya maksudnya 9 mukjizat sudah ditampakkan. Apa 9 itu? Nah, silahkan dicari dalam ayat-ayat Quran. Yang paling jelas adalah 2, yaitu tongkat dilempar menjadi ular. Kemudian tangan dimasukkan, dikeluarkan pun sudah bersinar. Nah, itu yang paling tampak. Yang lain-lainnya masih ada lagi, sudah kita bahas dulu, nggak usah diulang. 57. Qala, dia berkata, dia siapa? Fir'aun. Ajitana, apakah engkau datang kepada kami litukhrijana, untuk mengusir kami min ardina, dari bumi kami yaitu Mesir, bisihrika, dengan sihirmu, ya Musa, wahai Musa. Jadi Fir'aun mengira ini sihir. Karena apa? Seperti sihir. Tukang sihir kan juga begitu kan? Melempar tali jadi ular, melempar tongkat jadi ular. Ini Nabi Musa juga mirip, melempar tongkat jadi ular. Bedanya ularnya besar, sementara tukang-tukang sihir itu ularnya sekecil yang dilempar. 58. Falanatiyannaka, kata Fir'aun, sungguh betul-betul akan kami datangkan kepada engkau bisihrin mithlih, dengan sihir yang semisalnya. Faj'al, maka jadikanlah bainana, antara kami, wa bainaka, dengan kamu, mau'idan, satu perjanjian. La nukhlifu, yang kami tidak akan menyelisih perjanjian itu. Nahnu, kami, wala anta, tidak pula kamu. Kami tidak menyelisih, kamu juga tidak menyelisih. Perjanjiannya di mana? Makan, di satu tempat, siwa, yang tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah, tidak mendekat ke tempat kami, juga tidak mendekat ke tempat kamu, tapi tengah-tengah. Jadi markasnya Bani Israel di mana, markasnya Fir'aun di mana, diambil tengah. Karena kalau nanti mendekat ke markasnya Fir'aun, bisa jadi Nabi Musa tidak jadi berangkat. Atau sebaliknya, dekat ke tempatnya Nabi Musa, maka bisa jadi Fir'aun nggak berangkat. Maka supaya adil, kasih jalur paling tengah. Mana tempat paling tengah? Nah, di situ kita kumpul, kita akan adu sihir. Ini tantangan dari Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tantangan Fir'aun ini menunjukkan kesombongan dia, karena dia merasa bahwa Nabi Musa itu membawa sihir dan sihirnya Nabi Musa bisa dikalahkan. Ini menunjukkan kesombongan dia. Tapi selain itu ada kelebihannya Fir'aun. Fir'aun mengatakan, la nukhlifuhu nahnu wa la anta. Kita pilih tempat yang tengah supaya kamu dan saya tidak menyelisih janji.
Nah, tidak menyelisih janji dengan sifat yang baik. Ini diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kepada musuh pun kita tidak boleh menyelisih janji. Misalnya perjanjian damai dengan orang-orang kafir, apakah boleh kita rusak? Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku la akhisu bil ahdi. Aku tidak mau merusak perjanjian. Wala ahbisul buruk, dan aku tidak mau menahan utusan-utusan yang diutus oleh orang-orang kafir. Jadi meskipun mereka kafir, tapi kalau mereka ngirim utusan karena sebagai tamu tetap dimuliakan. Bawa apa? Surat baik, suratnya dibaca. Mereka dipersilahkan pulang, jangan langsung dibunuh, nggak boleh. Karena utusan. Beda dengan intel. Kalau dia datang sebagai mata-mata, nah itu halal dibunuh. Tapi datangnya sebagai tamu. Kami mau menyerahkan surat dari raja kami. Nah, harus dimuliakan sebagai tamu, nggak boleh dibunuh. Kemudian kalau ada perjanjian maka la akhisu, tidak boleh merusak janji. Nah, maka di sini Allah ceritakan tentang Fir'aun apa adanya secara adil. Allah ceritakan apa yang baik dari Fir'aun diceritakan juga, tidak hanya jelek-jeleknya saja. Nah, di sini menurut saya termasuk satu kelebihan Fir'aun, dia la nuflifu. Ya, kita pengennya tidak menyelisih janji. 59. Nabi Musa menjawab, qala, Nabi Musa berkata, mau'idukum, perjanjian kalian adalah yaumuz zina, hari perhiasan. Wa ayyum syara, dan bahwasanya dikumpulkan annasu, para manusia, duha, di waktu duha. Yang dimaksud yaumuz zina itu adalah hari raya yang mereka biasa lakukan. Jadi orang-orang kafir zaman dulu punya hari raya namanya yaumuz zina. Kenapa disebut yaumuz zina? Karena mereka keluar ke lapangan dalam keadaan berhias semuanya. Nah, maka Nabi Musa katakan, sudah, kalau memang mau adu dengan saya, kumpulkan pada yaumuz zina. Karena yaumuz zina ini semua manusia keluar tanpa kecuali. Baik Bani Israel maupun orang-orang Mesir semuanya keluar ke tempat apa? Lapangan yang besar. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, dakwah itu perlu cara yang cerdas. Nabi Musa di sini cerdas. Nabi Musa daripada dakwah dari pintu ke pintu ngomong satu orang terlalu lama. Maka cukup dikumpulkan semua orang di lapangan pada hari zina, hari raya. Udah, nanti kalau kebenaran disampaikan, semua manusia mengetahui kebenaran tadi. Ini mirip dengan al-ghulam, anak kecil yang dia sudah berusaha dibunuh berkali-kali tapi nggak berhasil. Dibawa ke tengah laut, dilempar, ternyata yang melempar itu yang mati. Anak kecilnya malah bisa hidup, balik lagi kepada raja yang kafir itu. Akhirnya si anak kecil mengatakan, hei raja, kalau kamu pengen bunuh saya, caranya gampang, kumpulkan orang semuanya. Setelah itu panahlah saya diikat dulu. Tapi sebelum memanah saya, engkau baca wirid dulu. Ya Allah, Rabb hadzal ghulam, pemeliharanya, Tuhannya anak ini, bunuhlah dia. Bismillahirabbil ghulam. Dengan nama Allah, pemeliharanya anak ini. Nah, maka raja menuruti apa yang disarankan oleh anak itu. Dia diikat di tiang, semua orang kumpul di lapangan, kemudian raja ngambil panahnya mengatakan Bismillahirabbil ghulam. Begitu dia kena panah, mati langsung. Padahal kemarin-kemarin dinaikkan ke gunung, mau diturunkan, dijatuhkan dari atas, nggak berhasil mati. Dimasukkan ke kapal, kemudian ke laut, tidak mati juga. Beritanya kan sudah viral itu. Jadi anak kecil susah dibunuh, tapi ternyata dengan Bismillah langsung mati. Maka seluruh umat waktu itu kemudian iman kepada Rabbil Ghulam. Mereka mengatakan amannya bi Rabbil Ghulam. Kami semuanya iman kepada Tuhannya anak kecil ini. Akhirnya jadi Muslim semuanya. Ini dakwah yang cerdas. Maka mari dalam dakwah ini kita cerdas supaya bagaimana caranya dakwah itu lebih manfaat, lebih besar manfaatnya. Termasuk dakwah yang bagus misalkan direkam seperti ini supaya kajian ini tidak hanya didengarkan oleh orang yang hadir tapi bisa didengarkan oleh orang-orang yang lain. Kemudian anak turun kita nanti juga masih bisa mendengarkan. Mungkin kita nanti sudah mati, sudah masuk ke dalam tanah,
tapi videonya masih bisa dinikmati oleh orang-orang belakang setelah kita. Ini termasuk tata cara berdakwah yang cerdas untuk saya. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Nabi Musa katakan duha, dikumpulkan waktu duha. Kemudian ayat 60. Fatawalla, maka berpalinglah Fir'aun. Fajama'a, lalu dia kumpulkan kaidahu, tipu dayanya. Summa, kemudian ata, dia datang, yaitu datang ke lapangan Yaumuz Zinah tadi. Apa tipu dayanya Fir'aun? Tipu dayanya Fir'aun disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Bikulli saharin alim. Qalu arjih wa akhahu, berilah tempo untuk Nabi Musa dan Harun. Wa ba'ats fil madaini hasyirin, kirimlah orang-orang yang mengumpulkan di semua kota. Yaitu kabikulli saharin alim, supaya mereka mendatangkan setiap tukang sihir yang pandai-pandai. Itulah tipu dayanya Fir'aun yang dimaksud di sini. Kaidahu, tipu dayanya, yaitu mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di Mesir sehingga semuanya berkumpul menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan Pak, satu orang ngelawan ribuan tukang sihir. Apakah Nabi Musa takut ataukah berani? Ternyata ketika tukang-tukang sihir datang, Allah kasih tambahan iman kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka sudah nggak takut lagi kepada mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, qala lahum, berkata kepada mereka Musa, Nabi Musa, wailakum, celaka kalian, wahai tukang-tukang sihir. Jadi Nabi Musa ngomong kepada para tukang sihir, la taftaru, janganlah kalian membuat-buat 'alallahi, atas nama Allah, kadziban, kedustaan. Fayushitakum, maka Allah akan menghabisi kalian bi'adzabin, dengan siksa. Yushita itu adalah istiqsal. Istiqsal itu adalah dihabiskan sampai seakar-akarnya tanpa sisa. Itu namanya yushita atau istiqsal. Allah akan habisi kalian tanpa sisa dengan siksa. Waqad khaba, dan sungguh rugi maniftara, orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa Nabi Musa sebelum duel dengan para tukang sihir, beliau dakwah terlebih dahulu. Dan itulah ajaran Islam. Sebelum perang, dakwah dulu. Jadi Islam itu bukan haus darah. Pokoknya ada orang kafir, bunuh semua. Enggak begitu. Menyerbu negara kafir, dakwah itu. Wahai orang-orang kafir, kami adalah kaum muslimin yang disuruh oleh Allah untuk mengajak kalian masuk Islam. Kalau kalian semua masuk Islam, maka kita bersaudara, enggak perlu perang. Tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam dan kalian ahli kitab, maka masih ada kesempatan untuk membayar jizyah. Tidak usah perang. Damai karena kalian bayar jizyah. Kalau Islam tidak mau, bayar jizyah juga tidak mau, nah baru perang. Jadi perang itu nomor 3. Setelah 1 dakwah, 2 menawarkan jizyah. Dua-duanya nggak mau, berarti pembangkang dahsyat, maka bunuh. Maka membunuh orang kafir itu nomor 3. Setelah dakwah. Nah di sini Nabi Musa dakwah dulu kepada tukang-tukang sihir. Fatanaza'u, maka mereka berdialog atau berdiskusi amrahum, tentang urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-najwa, bisikan. Jadi setelah didakwai oleh Nabi Musa, para tukang sihir ini ternyata diskusi antar mereka. Berarti dakwahnya Nabi Musa sudah masuk ke hati mereka. Sehingga mereka perlu diskusikan. Benar nggak ini ucapannya orang ini? Apa najwa, bisikan yang mereka sebutkan, yang mereka bisikkan antar mereka? Nggak disebutkan dalam ayat ini. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir. Yaitu mereka mengatakan 2 kemungkinan. Kemungkinan Musa ini betul-betul tukang sihir. Kalau betul dia tukang sihir, kita pasti bisa mengalahkan. Dia cuma 1 orang, kita ribuan ya. Tapi kalau dia betul-betul seperti yang dia ucapkan,
dia bawa wahyu dari langit, maka kita akan berhadapan dengan penguasa langit. Ini mungkin akan ada sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi mereka diskusi antara mereka, benar nggak Musa ini? Tukang sihir atau bukan dia? Kalau tukang sihir kecil, kita sudah ahli. Dia masih muda, kita sudah tua-tua, sudah lebih berpengalaman. Tapi kalau dia bawa dari langit, mungkin akan terjadi yang berbeda. Setelah mereka diskusi dan bisik-bisik seperti itu, lalu mereka berkata, nah ini berkatanya sudah nggak bisik-bisik lagi, ini dengan keras. Inna hadaini, sesungguhnya dua orang ini, yaitu Musa dan Harun. La sahirani, sungguh keduanya tukang sihir. Yuridani, keduanya ingin ayyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian. Kalian maksudnya Bani Israel. Min ardikum, dari bumi kalian, yaitu Mesir. Bisihrihima, dengan sihir keduanya. Wa yadhhaba, dan keduanya akan melenyapkan bitariqatikum, kehidupan kalian, al-muthla, yang terbaik. Nah, jadi setelah mereka bisik-bisik, yang bisik-bisiknya itu menunjukkan keraguan-raguan mereka, ternyata mereka pura-pura tidak ragu-ragu. Mereka langsung koar-koar kepada Bani Israel. Hei Bani Israel, ini dua orang jangan kamu ikuti. Karena kalau mengikuti dua orang ini, nanti kalian akan keluar dari Mesir. Nggak bisa menikmati kenikmatan Mesir. Mesir itu ada sungai Nilnya, ada pohon-pohonnya, ada banyak kenikmatannya. Memang Mesir itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tukang sihir ini, nanti kehidupan kalian yang terbagus juga akan lenyap. Kalian di sini kan digaji oleh Fir'aun nih, dapat jatah nih, makan dari Fir'aun nih. Nah, nanti kehidupan kalian akan lenyap itu. Padahal ini kebohongan dusta paling tinggi seperti ini. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik, padahal mereka disuruh kerja paksa, diperbudak. Diperbudak kok dikatakan sebagai kehidupan terbaik. Terbaiknya di mana? Ini mikir ya nggak benar. Tapi memang mereka sengaja keluar-keluar seperti ini supaya Bani Israel tidak terpengaruh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka apa yang kita dapat ambil pelajaran dari sini? Bahwa para tukang sihir tersebut ternyata mereka adalah pembual, pembohong. Hati mereka sebenarnya ragu-ragu. Buktinya mereka bisik-bisik, saling bisik antar tukang sihir. Tapi ketika tampil di masyarakat, pura-pura tidak ragu-ragu. Mengatakan ini tukang sihir, jangan diikuti. Padahal mereka ragu-ragu sebenarnya. Apakah betul tukang sihir ataukah datang dari risalah dari langit. Akhirnya mereka mengatakan, fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah kaidakum, tipu daya kalian. Tsumatu, kemudian datanglah kalian sofa, dengan berbaris. Nah, kalau di sini yang dimaksud adalah para tukang sihir. Jadi kalau ayat 63 ini mereka bicara kepada para Bani Israel. Tapi ayat 64 ini mereka bicara sesama tukang sihir. Waqad aflaha, dan sungguh beruntung al-yauma, hari ini, man ista'la, orang yang menang. Jadi mereka akhirnya sepakat, mari Musa satu orang sama saudaranya Harun kita hadapi bersama-sama. Jadi mereka maunya main bareng, enggak satu persatu, enggak, langsung bareng. Supaya langsung ketahuan siapa menang siapa kalah. Karena kalau duel satu-satu dulu, satu tukang sihir melawan satu Nabi Musa alaihissalam, terlalu lama. Langsung semuanya bareng. Itulah maknanya itu sofa, datanglah berbaris. Jadi semuanya langsung lemparkan tongkat-tongkat mereka bareng, lemparkan tali-tali mereka bersamaan. Jadi Nabi Musa langsung dikeroyok oleh para tukang sihir ini bersamaan. Dan mereka sangat pede, pasti menang kita. Maka mereka katakan, sungguh beruntung hari ini orang yang menang. Kenapa mereka katakan sungguh beruntung? Karena sebelum main duel dengan Nabi Musa ini, mereka sudah minta janji kepada Fir'aun. Fir'aun, kalau kami datang, main sihir, dan ternyata menang, ada gajinya tidak? Ada upahnya tidak? Atau hanya gratisan saja nih? Nah, maka hal itu sudah disebutkan pada surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan,
A inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Surat A'raf ayat 113. Wa ja'a as-saharatu Fir'aun. Para tukang sihir datang kepada Fir'aun. Qalu inna lana la ajran. Mereka berkata, apakah kami akan dapat upah? In kunna nahnul ghalibin, kalau kami yang menang. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Baik. Wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan kalian nanti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, inilah dijanjikan oleh Fir'aun. Dua yang dijanjikan. Satu, dapat upah. Jadi bukan gratisan, tapi ada hadiahnya bagi yang menang. Yang kedua, nanti akan jadi orang-orang yang didekatkan Fir'aun. Dan kalau sudah didekatkan, pasti ada gaji tiap bulan. Biasanya kan begitu ya. Raja mendekatkan orang-orang tertentu. Nah, ada gajian tiap bulan lebih besar daripada orang-orang yang lain. Nah, jadi mereka diiming-imingi oleh Fir'aun 2 kali gaji. Satu gaji karena menang dalam lomba melawan Nabi Musa alaihissalam ini. Yang kedua gaji untuk orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Fir'aun. Itulah yang mereka maksud aflaha, beruntung. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena menyaingi perkataan Nabi Musa tadi. Nabi Musa katakan khaba, pasti rugi maniftara, orang yang membuat-buat kedustaan. Sihir itu kan membuat kedustaan. Tongkat dilempar, terlihat oleh mata sebagai ular, itu membuat kedustaan seperti itu. Nah, itu akan rugi orang seperti itu. Nah, maka karena dikatakan rugi oleh Nabi Musa, mereka membalas mengatakan aflah, enggak rugi, tapi beruntung yang menang. Nah, siapa akhirnya yang menang? Kisahnya akan kita baca insya Allah pada ayat berikutnya, pada surat Qamha, surat Tail ayat 65 dan seterusnya insya Allah Ta'ala. Inilah beberapa ayat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Benarnya dari Allah Ta'ala, kalaupun ada salahnya, wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh memakai cincin yang terbuat dari besi? Saya bukakan dari Sunan An-Nasa'i. Min minal fiddah. Minal hadid. Tidak ada ya. Baik, ringkasnya gini. Cincin dari besi diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dipakai atau tidak. Pendapat yang lebih hati-hati adalah tidak usah pakai cincin dari besi. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya memakai cincin dari besi. Mari saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang pakai cincin emas, maka Rasulullah nadhara ilaihi, melihat kepada orang tadi, ka'annahu kariha, dengan pandangan tidak suka. Nah, sahabat Nabi ini orangnya cerdas, melihat Nabi memandang tidak suka langsung paham, nggak perlu nunggu ucapan. Orang cerdas tandanya begitu. Al-hurru bil isyarat yafham. Orang cerdas dengan isyarat sudah paham, nggak perlu dijelaskan panjang lebar. Fatarahah, maka langsung dia lempar itu cincin emas. Thumma labisa khataman min hadid, lalu dia ganti cincin besi. Faqala, maka Nabi bersabda, hada akhbath wa akhbath, ini lebih jelek dan lebih busuk. Fatarahahu, maka dia lempar lagi. Thumma labisa khataman min warik, lalu dia pakai cincin perak. Fasakata anhu, maka Nabi pun diam terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani. Dalam riwayat Ahmad ada kalimat tentang cincin besi, hada hilyatu ahlin nar,
cincin besi ini adalah hiasan untuk penghuni neraka dan perawinya adalah rawi-rawi thiqatun yang thiqat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh pakai cincin besi untuk laki-laki. Tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai cincin besi. Cincin perak, silakan. Selain perak, boleh. Permata, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena hukum asal muamalah boleh. Sehingga kalau mengatakan tidak boleh harus ada dalil. Nah, kita nemukan dalil cuma dua. Emas dilarang, besi dilarang. Berarti selain itu, boleh. Cincin karet, boleh. Sekarang dalil yang menunjukkan bolehnya cincin besi. Rasulullah didatangi seorang perempuan. Ya Rasulullah, saya siap menjadi milik Anda. Maksudnya, dijadikan istri Nabi SAW tanpa mahar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Mali fin nisa min hajah. Sekarang ini saya lagi tidak butuh kepada perempuan. Jadi saya nggak butuh untuk nikah lagi. Maka seorang sahabat Nabi mengatakan, Zawijniha. Kalau begitu, perempuan itu nikahkan kepada saya. Maka Nabi bersabda, A'tiha thawban. Kamu kasih maharnya kain. Karena zaman dulu, orang-orang pada miskin, sehingga satu orang biasanya cuma punya satu baju. Kalau baju dicuci, dia berada di dalam rumah, nggak bisa keluar rumah. Nunggu baju kering. Kalau sudah kering, baru keluar rumah. Nah, maka maharnya zaman dulu apa? Baju. Faqala la ajid. Dia mengatakan, saya nggak punya. Kecuali baju yang saya pakai. Kalau saya kasihkan mahar untuk istri, saya nggak pakai baju. Maka Nabi katakan, a'tiha, berikan dia, walau khataman min hadidin, meskipun cincin besi. Jadi silahkan kamu pulang ke rumah, cari di rumahmu. Meskipun cincin besi nggak apa-apa. Yang penting ada maharnya. Nah, kata-kata ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti cincin besi hukumnya apa? Boleh. Tetapi karena hadis yang tadi juga sahih, maka paling bagus dua hadis ini dikompromikan. Ini hadis seolah-olah menunjukkan boleh cincin besi, tetapi hadis tadi menunjukkan tidak boleh. Nah, maka jawabannya bisa dua. Pertama, bisa jadi kejadian ini sebelum diharamkannya cincin besi. Bisa jadi juga maksudnya Nabi adalah cincin besi bukan untuk kamu pakai, tapi untuk istrimu. Nah, nggak apa-apa untuk istrimu, dia perempuan. Yang dilarang adalah siapa? Laki-laki. Fa'tallalahu, maka dia pun beralasan terhadapnya. Maksudnya dia mengatakan saya nggak punya cincin besi pun juga nggak punya. Akhirnya oleh Nabi dinikahkan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah, ini dua hadis yang saling bertentangan. Cara kita paling bagus adalah ikhtiyat, berhati-hati sehingga tidak usah pakai cincin besi. Tapi kalau ada yang beranggapan cincin besi boleh berdasarkan hadis ini dan dia yakin 100% boleh dan dia menganggap hadis yang tadi itu tidak sahih misalnya, yaitu urusan dia. Tapi untuk kita lebih baik apa? Kita berhati-hati saja, tidak usah pakai cincin besi. Ada yang lain?